Ayolah offline, offline. Ayo, Ah, offline. udah kau tidur di bawah sana. Rahmat, Rahmat. Gimana kamu mau ngajak offline? Sementara online saja kamu tidak menampilkan mukamu. Gimana sih? Hmm, Zaman dulu memang belum ada apa namanya Facebook, belum ada internet, belum ada seperti sekarang itu. Jadi saya dulu punya teman SMP, saya SMP kelas 1, teman duduk saya itu ya namanya Rahmat. Begitu. Sekolahnya sepil nggak Bang SMP-nya? Mau disepil SMP-nya? Mau disepil? Mau disepil sekolahnya. Iya, Rahmat teman saya SMP. Dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi berjumpa dengan dia. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih naik. Pokoknya sekolah saya itu waktu SMP itu dekat dengan sebuah sungai. Nama sungainya itu adalah Wai Seputih. Wah, dulu kami kerjanya mancing di sana, mancing. Mancing ikan, namanya ikan seloang. Wah, setiap jatuh umpan dapat seloang, jatuh umpan dapat seloang. Namanya ikan soloang. Begitu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Apin. Oke, Apin, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Apin, saya mau tanya dulu Bang, Muslim atau Kristen Bang? Kabur lagi. Kabur lagi. Gimana teman-teman? Sayang loh, ini ada 18.000 orang. Gimana? Apakah kita sudahan? Ini sudah jam setengah 11. Gimana teman-teman? Lanjut atau tidur? Lanjut? Lanjut. Teman-teman masih bilang lanjut. Oke. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Dokter Adiani Adil. Dokter Adiani Adil. Oh, Im. Ya, silakan Im. Im, Anda Muslim? Oke, kabur. Nita. Ya, Nita, Muslim? Bergabung. Ya gue Silakan aku. dia. Iya toh bergabung. Tatak nak ngono. Keluar. Dikit diangkat aku tuh. Iya. Lah piye? Nganukne piye? Nita, silakan nyalakan kamera Nita. Minggu malah viral kau. Ternyata banyak yang nonton teman-teman ya, santri-santri. Iya, ini sekumpulan para santri-santri yang kemarin sedang dibongkar oleh Trans TV. Ya, gimana? Ikut demo untuk ke Trans TV? Ikut demo ke Trans TV? Iya, saya santri Lirboyo, Bang. Santi Lirboyo. Oh, Santi Lirboyo. Waduh. Oke. Santi. Loh, kok lari? Waduh, malah lari teman-teman. Padahal kita mau wawancara tadi, tapi dia takut teman-teman. Nanti takut terbongkar. Pengakuannya sih Santi Lirboyo ya, yang sedang viral. Atau yang sedang, ya kalian tahulah beritanya ya. Bagaimana ada salah satu stasiun televisi mengekspos acara-acara yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Tetapi kemudian seperti biasa ya, orang-orang Islam tuh memang sukanya itu demo, kemudian memaksakan kehendak mereka seperti itu. Terus menerus itu terjadi sepanjang bangsa ini, sepanjang sejarah bangsa ini. Ya, dari mulai Pak Ahok
Bagaimana umat muslim berbondong-bondong ke Monas pakai baju daster. Mereka demo bersilit-silit lamanya di Monas. Untuk apa? Supaya Pak Ahok dipenjarakan. Iya. Itu terjadi terus-menerus. Sekarang, bagaimana mereka datang ke Trans TV? Wah, dengan kata-kata ya dan pemaksaan. Bukankah Anda bisa membantah Trans TV dengan mengajak mereka berdebat, dengan mengajak mereka berargumen? Kenapa kalian harus memaksakan orang sehingga orang tersebut ketakutan? Bahkan ada orang yang setuju dengan Trans TV, didatangi rumahnya. Didatangi rumahnya. Ini makanya saya bilang, di dalam agama Islam itu memang ada satu kebiasaan mengebiri hak atau menakut-nakuti orang untuk berbicara apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau memang Islam itu benar, kenapa? Kalau memang itu benar, kenapa kalian tidak melawan mereka dengan argumen? Ya, oke, kita kasih naik ke Adskan Abizar. Ya, silakan Adskan Abizar. Terima kasih Kak Ceki, makasih. Kak Ceki, terima kasih. Kak Ceki, makasih. Ya, Adskan Abizar. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Bahkan Transmart jadi sasaran. Yang mau didemo Trans TV tetapi lari ke Transmart. Bener gak itu beritanya? Sungguh terlalu. Ya, Adskan Abizar. Saya mau tanya dulu Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mau nanya, latar belakang penyaliban itu yang secara sejarah itu gimana? Bang, itu sudah saya bahas Bang. Di tema berjilid-jilid Bang. Silakan Anda mampir. YouTube saya itu ada di profil saya. Kalau Abang mampir Enggak, ke coba profil jelasin saya, dulu. tonton saja di situ Bang. Iya. Itu sudah makanya kita sedikit. bahas mungkin sekitar kurang lebih seminggu lamanya. Mm-mm. Begitu. Jadi itu masih fresh. Silakan cek saja seperti itu. Itu temanya firman Tuhan Ya, datang di tema Israel. kita malam di hari Arab. ini adalah firman Tuhan datangnya dari Israel. Apa Ya. itu Israel? Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Mm-mm. Nah, makanya firman Tuhan itu datang dari Israel, datang dari Yakub dan keturunannya. Nah, kenapa gitu ya. sekarang Islam telah menyesatkan diri dengan mempercayai firman Tuhan yang datang dari luar Israel? Yaitu, Bukannya kebalik. oke, sekarang saya mau tanya dulu. Ibrahim punya anak 2, betul? Ya. Ishak dan Ismail, betul? Betul. Ibarat kata ada pohon silsilah begini nih. Ibrahim, Ismail, Ishak. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Yakub inilah cikal bakal nama Israel. Yakub punya 12 keturunan. Ada perempuan tapi nggak usah kita hitung ya. Namanya salah satunya Yusuf. Iya, terus? Kemudian dari situ nanti ada Musa, ada Harun, ya kan? Ada Yahya, ada Ilyas, Ilyasa, Isa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi dari garis keturunan Yakub, dari garis keturunan Ishak. Saya mau tanya kepada Anda, sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Nggak usah jadi nabi dulu aja lah. Kalau jadi nabi kalian tidak akan kuat mannya. Satu orang saja nabi keturunan Ismail di Quran. Siapa namanya?
keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Sebutkan satu. Dalam Al-Quran. Seret. Sebutkan. Kalau di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Saya cek. ya kan? Saya tidak sabar ini mendengar satu keturunan Ismail, anaknya namanya siapa? Bentar. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. 127. Baik. Saya akan bacakan ya. Siapakah nama anak Ismail di dalam Al-Quran? Nggak usah jadi nabi dah, jadi tukang bakso aja dah. Nggak bakal ada. Baik. Dulu. Kita bacakan ya surat Al-Baqarah 127 ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di mana di sini Bang? Satu keturunan Ismail. Nah, sekarang kalau Ishak keturunannya tenang dulu, siapa Bang. aja? Mana ayat ini berbicara mengenai satu orang keturunan Ismail siapa? Iya, maksudnya gini. Sekarang katanya keturunan Ishak itu siapa aja? Bukan, sebentar. Ada Anda berapa? sudah mengakui bahwa tidak ada di sini berbicara mengenai satu orang nama keturunan Ismail? Iya, maksudnya kan Oke, sesuai kita ke 128-nya. Kita ke 128-nya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji. Dan terima taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Siapa di sini keturunan Ismail? Namanya siapa? Namanya, kalau dari data ya, itu ada 12. Mana di sini Ismail punya anak 12 mana? Satu, Nabayut. Mana Bang Ya, ayatnya di sini? atau- Nebayot mana di sini Nebayot? Di Nebiaut. Kedua, Iya Bang, Kaidar. mana di atau sini Kedar. Nebayotnya mana? Iya, ini kan sesuai data. Saya bukan asumsi. Jangan-jangan gitu kan. Anies Baswedan Bang. Itu penonton sudah bilang, jangan-jangan Anies Baswedan. Aduh, nanya. gimana Bang? Keturunan Tidak ada loh di siapa sini aja? Nebayot Bang, nggak ada. Iya, di situ kalau Al-Quran emang nggak ada, kan Al-Quran itu bukan komik. Ya kan? Nah, ini kan Terus dari mana Anda tahu Nebayot? Anda kan nanya tadi keturunan Ismail siapa aja. Saya Iya, sebutin. kata Al-Quran Bang, bukan kata Anda. Sebutkan satu nama keturunan Ismail yang jadi nabi menurut Al-Quran. Nah, iya, ini mau saya sebutin keturunannya dulu. Kenapa Anda support? Iya, tahu Bang. Anda sudah menyebutkan Nebayot. Mana di sini tertulis Nebayot? Ya kan ini saya sebutin dulu nama-namanya. Iya, Ya. tadi udah Bang. Nebayot, Anda bilang kan Nebayot. Oke, dari mana Anda dapat Nebayot itu? Sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan Nebayot di situ. Iya, ya kan? Ini kan dari Taurat juga, ya kan? Tafsiran ibu. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Ya kan Al-Quran bukannya komik, nggak kayak Iya, kitab baik. Kristen. Berarti Banyak. tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Ya kalau misalnya dalam Al-Quran kan emang nggak semuanya harus di ini kan Al-Quran itu Nggak dirangkum. semuanya Bang, saya juga nggak bilang semuanya. Nebayot Iya. ataupun satu. Bang, perlukah 1000 ayat atau perlukah 1 juz untuk menuliskan satu keturunan Ismail yang jadi nabi? Tidak perlu Bang. Bahkan 1 ayat saja cukup untuk menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi. Tetapi saya ingin memberitahukan kepadamu Bang. Nih, saya balik ya. Anda sudah mengutip Taurat. Maka sekarang kita pergi ke Taurat. Perhatikan. Lihat ya. Di dalam hukum Taurat, Abraham sudah meminta
kepada Tuhan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Karena Ismail udah lahir ini, udah lahir. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi 12 perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi Tuhan tidak mengadakan perjanjian kenabian, perjanjian masalah keselamatan umat manusia lewat perantaran Ismail. Itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan keturunan Ismail. Tidak ada satupun nama keturunan Ismail disebutkan dalam Al-Quran, Bang. Makanya mari kita mendengar firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Ishak. Seperti tema kita malam hari ini, firman Tuhan datang dari Israel, bukan dari Arab. Begitu, Bang. Jadi kan disebut tadi dibaca tuh 12 kerajaan. Itu 12 kerajaan maksudnya apa itu? Di sini juga tertera 12. Tuhan memberkati Ismail bahwa dia akan dibuat menjadi beranak 12 cucu. kerajaan itu siapa aja coba? Ya, Sebutin. Bang, kita tidak berbicara mengenai kerajaan. Kita berbicara mengenai kenabian. Bang, kita tidak berbicara mengenai kerajaan. Sekarang di Taurat itu ada 12 kerajaan, ya kan? Nama 12 tuh, nama tuh. Coba sebutin. Bang, tema kita bukan itu. Terang nggak di Taurat itu nama-namanya? Tema kita bukan itu, Bang. Tema Tadi kan kita nanya. itu adalah masalah firman Tuhan Sebutkan kenabian. keturunan Nabi Ismail siapa aja? Saya sebutkan nggak nerima. Katanya di Al-Quran nggak ada. Memang Al-Quran tidak ada, Ya, kan? Al-Quran kan memang tidak jelaskan menyebutkan itu keturunan di Ismail. Kita membaca di Taurat juga. Tadi kan awalnya Anda nanya, sebutkan keturunan Nabi Ismail siapa aja? Iya, kan? sebutkan siapa? Ada? Benar? Ya, adakah satu keturunan Ismail Jelas disebutkan tuh. dalam Coba sebutkan Al-Quran? siapa aja? Di sini juga ada 12. Adakah Al-Quran menyebutkan keturunan Ismail? Langsung mau jemput aku. Waduh, beli jaringan dulu, Bang. Beli jaringan sono. Beli jaringan sono dulu. Beli jaringan dulu sono, jaringan. Aduh. Anda jangan seperti penonton, ngarang bebas. Siapa keturunan Ismail? Anies Baswedan. Nasi. Bagaimana mungkin Anda menyamakan diri Anda? Kalau cuman ngarang, ya penonton juga bisa.